perkenalkan, nama saya Nancy Piani dari Prodi Manajemen Pemasaran Internasional dengan NIM 2461035. Pada video kali ini, saya akan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada. Untuk yang pertama, Sistem Informasi Manajemen. Apa sih itu SIM? SIM adalah digunakan untuk perusahaan mengumpulkan atau mengelola penyimpanan dan menyajikan informasi yang memproses pengambilan keputusan maupun pengelolaan bisnis. Di sini, SIM terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu ada input, lalu juga proses, output, feedback, dan kontrol maupun lingkungan. Input tersendiri adalah data yang masuk ke dalam sistem, lalu juga proses adalah kegiatan mengolah data menjadi informasi maupun output hasil informasi yang diberikan. Feedback digunakan untuk perbaikan sistem, kontrol menjaga sistem tetap berjalan dengan baik. Dan lingkungan adalah faktor di luar yang mempengaruhi sistem. Di sini ada beberapa contohnya, seperti contohnya pada perusahaan retail ketika menjadikan transaksi penjualan adalah data barang yang dibeli dan pembayaran pelanggan menjadi input, dan sistemnya kemudian memproses data tersebut mengurangi stok barang secara otomatis dan menghasilkan output berupa laporan penjualan. Jika terjadi kesalahan stok, sistem memberikan feedback agar perusahaan dapat melakukan perbaikan. Nah, di sini nomor 2 ada perbedaan MIS dan DSS maupun EIS. Apa sih ketiga jenis ini? Nah, saya akan menuntaskan perbedaan-perbedaan dari 3 tersebut. Yang pertama ada Manajemen Informasi Sistem atau bisa disebut MIS. Digunakan oleh manajer tingkat menengah untuk membantu pengawasan perencanaan melalui laporan rutin, contohnya laporan penjualan, terus juga laporan stok barang. Nah, di sini juga ada Decision Support System atau bisa disebut DSS. Digunakan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih kompleks. Dengan melakukan analisis data, contohnya sistem membantu menentukan strategi harga dan prediksi permintaan pasar. Lalu di sini juga ada Exclusive Information System atau EIS, digunakan oleh pimpinan atau eksklusif perusahaan untuk melihat informasi strategis secara tepat. Contohnya dashboard kinerja perusahaan yang menampilkan perkembangan keuntungan penjualan dan kondisi bisnis. Nah, perbedaannya letak pada penggunaan dan tujuan. Penggunaannya MIS untuk laporan operasional, DSS untuk menganalisa keputusan, dan EIS untuk keputusan strategis di tingkat atas. Lalu, untuk pertanyaan yang ketiga, di sini ada hubungan teknologi informasi dan sistem informasi. Apa sih mereka ini? Nah, teknologi informasi atau IT adalah alat pendukung seperti komputer, jaringan, software yang digunakan dalam sistem informasi. Sedangkan sistem informasi adalah gabungan antara teknologi, manusia, data, prosedur, dan proses kerja untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Nah, IT saja tidak cukup karena keberhasilan sistem informasi tidak hanya bergantung pada teknologi aja, tetapi pada yaitu manusia yang mengoperasikan dan mengelolanya. Ini atau manusia ini menjadi komponen penting dalam SIM karena mereka yang memasukkan data, menggunakan informasinya juga, lalu mengambilkan keputusan dan banyak hal lainnya. Contohnya, dalam perusahaan retail, sistem kasir ini yang canggih tidak akan berjalan maksimal jika tidak ada karyawan yang memahami cara penggunaannya yang benar. Lalu juga banyak yang contoh-contohnya seperti itu. Lalu juga di sini ada pertanyaan yang keempat, ada sistem informasi fungsional atau keuangan dan sumber daya manusia HRIS. Apa sih itu? Nah, saya memiliki 2 sistem, yaitu sistem informasi keuangan dan sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi keuangan ini bertujuan untuk mengelola data keuangan perusahaan seperti transaksi, pendapatan, pengeluaran, dan laporan keuangan. Itu sangat berbeda ya. Nanti terus juga ada output yang dihasilkan dari laporan-laporan tersebut seperti laporan laba rugi, terus juga laporan arus kas, laporan keuangan perusahaan. Sedangkan HRIS bertujuan untuk mengelola informasi karyawan seperti data karyawan, terus absensi, gaji, dan kinerja.
Output dari HIRS merupakan laporan absensi data karyawan serta laporan penggajian. Kedua sistem ini dapat saling berintegrasi dalam perusahaan. Contohnya, di suatu perusahaan adalah ada data-data gaji dari HRIS dapat terhubung dengan sistem keuangan, sehingga pembayaran gaji yang dapat tercatat secara otomatis dan laporan keuangan menjadi lebih akurat dan lebih tepat dan lebih simple. Jadi udah ada sistemnya tersendiri. Nah, sebelum saya tutup videonya, di sini ada kesimpulannya, yaitu sistem informasi manajemen memiliki peran penting dalam membantu perusahaan mengelola data menjadi informasi yang berguna. Dengan dukungan teknologi, sistem yang baik, dan sumber daya manusia yang kompeten, perusahaan dapat mengambil keputusan lebih tepat dan cepat. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau berlibet. Saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Thank you for watching.